baca dalam Galatia pasal yang ke-3 ayatnya 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Loh, bagaimana kok iman itu membuat kita jadi anak Allah, kita diangkat jadi anak Allah? Nah, dijelaskan 27. Karena, nah ini penjelasannya. Kok bagaimana bisa iman itu membuat kita jadi anak Allah? Karena kamu semua yang telah dibaptis, berarti iman itu terkait dengan baptisan. Nggak bisa iman sendiri itu enggak. Iman terkait dengan baptisan. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan seperti kita mengenakan jubah itu. Kalau kita kenakan jubah warnanya putih, ya kita jadi putih dari jauh dilihat orang. Jubah warna hitam kita lihatnya ya warna hitam. Tapi kalau seandainya ada jubah warnanya anak Allah, ya kita jadi anak Allah, itu maksudnya. Jadi baptisan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena dalam baptisan, di mana dalam baptisan itu Roh Kudus bekerja, kita disatukan dengan kematian, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, baptisan itu sangat penting. Dan itu tidak sesuatu yang remeh ya. Karena itu sarana di mana kita menyatu. Mengapa harus baptisan? Mengapa harus air? Ya karena Kristus menebus kita juga melalui benda jasmani. Apa? Tubuhnya lah. Ya kan? Pakunya lah. Salibnya lah. Semua benda-benda jasmani ini, terutama tubuh keinkarnasinya itu, menjadi sarana rahmat rohani yang berwujud keselamatan itu untuk disalurkan kepada kita. Jadi keselamatan yang bersifat rohani itu disalurkan melalui benda jasmani. Demikianlah mengikuti pola itu, rahmat rohani keselamatan Kristus yang bersifat rohani itu disalurkan oleh Roh Kudus kepada kita melalui sarana sakramen-sakramen. Jadi yang menjadi landasan sakramen itu adalah inkarnasi tadi. Ya. Makanya baptisan itu penting, perjamuan kudus itu penting. Perjamuan kudus itu untuk menyatu di dalam tubuh dan darah Kristus dalam pengalaman selanjutnya dalam perjalanan iman kita. Maka dikatakan di situ di dalam Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Berarti kita menyatu dalam kematiannya. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, baptisan itu Islam ya. Dalam gereja ortodoks baptisan, perjamuan kudus dan itu sakramen-sakramen yang dalam gereja barat namanya sakramen itu, di dalam gereja ortodoks namanya misterion. Misteri. Karena apa yang dilihat mata dan kejadian yang sesungguhnya secara rohani beda. Yang dilihat dengan mata orang masuk air aja, tapi di dalam misteri ilahi di mana Roh Kudus bekerja, orang itu menyatu dengan kematian Kristus. Terus kita tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi ketika orang itu masuk ke air, dia nggak bernapas di dalam air itu. Itulah kematiannya dia. Oleh karena itu, Chrysostomus mengatakan, Yohanes Chrysostomus, Bapak Gereja dari abad keempat, yang merupakan patriark dari Gereja Konstantinopel di zaman itu, dia mengatakan, kolam baptisan itu adalah kuburan bagi manusia lamamu. Karena kita menyatu dalam kematiannya. Tapi itu rahim bagi manusia barunya. Karena akhirnya kita bangkit lagi keluar dari air dan kita menyatu dengan kebangkitan Kristus. Maka di sini dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup, bukan dalam hidup yang baru ya, kalau secara letterlock diterjemahkan itu, kita akan hidup dalam kebaharuan hidup, the newness of life. Dan kebaharuan hidup itu apa? Hidup kebangkitan tadi. Berarti melalui baptisan secara misteri oleh kuasa Roh Kudus, kita disatukan dengan kematian Kristus, sehingga manusia lama secara posisi telah dimatikan. Kita disatukan dengan penguburan Kristus, yang melalui penguburannya Kristus mengalahkan iblis, berarti kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan akhirnya kita keluar dari air, kita disatukan dengan kebangkitan Kristus, kita menyatu dengan kebangkitan Kristus. Disitulah kita menerima hidup baru itu.
Jadi kalau begitu dalam gereja ortodoks, baptisan itu bukan tidak signifikan. Itu sangat penting.